Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi KPK yang dinilai telah kehilangan arah. Ia menyinggung pemberian amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristianto sebagai refleksi krisis penegakan hukum di Indonesia. Berita selanjutnya pemirsa, menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-80 RI, publik tengah dihebohkan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. Fenomena ini ternyata bukan kali pertama. Simbol Jolly Roger itu muncul dalam konteks nasional. Pada masa kampanye Pilpres 2024, rupanya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sempat menggunakan pin tersebut. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos. En un giro probatorio terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció, una maniobra que a la inversa atribuyó a sus contribuidores cuando el mismo Mantan Presiden Kolombia, Álvaro Uribe dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 12 tahun usai dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan dan suap terhadap saksi. Hukuman itu diberikan oleh Hakim Pengadilan Pidana Bogota, Sandra Heredia, pada Jumat 1 Agustus 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Sandra setelah menyatakan bahwa Uribe terbukti bersalah. Hakim Sandra Heredia sebelumnya membebaskan Uribe dari dakwaan terhadap aksi penyuapan terhadap jaksa. Namun, Álvaro Uribe mengaku tidak bersalah dan memastikan akan melakukan banding terhadap hukuman tersebut. Diketahui Álvaro Uribe yang menjabat sebagai presiden sejak tahun 2002 hingga 2010 itu menjadi presiden pertama di Kolombia yang dijerat kasus pidana di usianya yang menginjak 73 tahun. Kasus ini diketahui bermula pada tahun 2012 saat Uribe menuduh Senator Ivan Cepeda mengaitkan dirinya dengan upaya pembentukan kelompok paramiliter. Lalu situasi berubah pada tahun 2018 ketika Mahkamah Agung Kolombia memutuskan untuk membuka penyelidikan terhadap Uribe atas dugaan manipulasi saksi. Yo, que he tenido la condición aquí de procesado, de acusado, también quiero decir que yo amo mucho a Colombia y he procurado proteger la vida de quienes... 6 tahun berjalan, kantor Kejaksaan Kolombia akhirnya secara resmi mendakwa Uribe dalam 3 kasus tindak pidana. Muchas gracias por haberme escuchado. Ketiganya yakni penipuan prosedural, penyuapan dalam proses pidana, dan penyuapan saksi.
Sementara itu, sepeda yang dahulu dituduh oleh Uribe merayakan putusan yang diberikan oleh pengadilan. Bahkan ia menyebut masih ada jalan lain yang akan ditempuh dalam kasus mantan Presiden Kolombia tersebut. Terlepas dari vonis ini, popularitas Alvaro Uribe tetap tinggi berdasarkan survei terbaru, menunjukkan ia adalah politisi paling dicintai di Kolombia. Totalmente abierto al diálogo, porque era ese el trato que recibí. Hal ini terbukti pada tahun 2019. Ribuan orang melakukan protes di Medellin dan Bogota ketika ia pertama kali didakwa dalam kasus ini. Les quiero decir una cosa. Si alguien de mi gobierno, alguien cercano a mí. Namun, Uribe bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. A las organizaciones que representan para hacer algo ilegal. Ia meyakini persidangannya adalah produk dari balas dendam politik. Anggota senior Partai Demokrat Amerika Serikat dan para donatur mereka mungkin muncul dalam dokumen Epstein. Hal itu dikatakan oleh pemilik Tesla, Elon Musk, melalui akun sosial medianya Sabtu 2 Agustus 2025. Pada hari Jumat, Bloomberg melaporkan bahwa agen FBI yang meninjau berkas tentang terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein telah mengidentifikasi banyak referensi ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta puluhan tokoh penting lainnya. Badan tersebut menekankan bahwa kemunculan nama apapun bukanlah bukti kejahatan atau bahkan dugaan pelanggaran. Menanggapi laporan itu, seorang pengguna X menyatakan bahwa ketika politikus Demokrat menjadi presiden, mereka akan menghapus nama-nama itu. Namun, Musk tidak setuju dengan mengatakan mereka tidak akan melakukannya karena para politisi Demokrat dan para donatur juga ada dalam daftar. Pada tahun 2019, juru bicara mantan Presiden Bill Clinton mengonfirmasi bahwa ia telah terbang dengan pesawat pribadi Epstein beberapa kali, sambil menekankan bahwa mantan pemimpin Amerika Serikat tersebut tidak pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein yang terkenal kejam. Menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-80 RI, publik tengah dihebohkan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece.
Bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger itu dikibarkan berdampingan dengan bendera merah putih. Diketahui Jolly Roger adalah simbol khas kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh tokoh utama Monkey D. Luffy dalam serial anime One Piece. Bendera Jolly Roger tak hanya berfungsi sebagai tanda bahaya, akan tetapi juga menyimbolkan perjuangan personal melawan penindasan, termasuk sebagai bentuk kritik terhadap kekuasaan absolut. Kendati begitu, fenomena ini bukan kali pertama simbol Jolly Roger muncul dalam konteks nasional. Pada masa kampanye Pilpres 2024, rupanya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sempat menggunakan pin tersebut. Gibran memakai pin itu di dada kirinya saat mengunjungi rumah Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 21 Januari 2024 lalu. Namun, setelah Gibran terpilih sebagai wapres yang mendampingi Presiden Prabowo, lambang bajak laut itu justru seakan menjadi musuh pemerintah. Pasalnya, bendera berlambang Jolly Roger itu mendadak marak bermunculan jelang hari ulang tahun ke-80 RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pemasangan bendera One Piece ini adalah upaya memecah belah bangsa karena dikibarkan jelang HUT kemerdekaan. Menurut Dasko, pihaknya menerima masukan dari sejumlah lembaga intelijen yang menyebutkan bahwa kemunculan simbol-simbol tersebut diduga mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas jika ada upaya kesengajaan pengibaran bendera bajak laut itu. Apalagi menurut dia, ada konsekuensi hukum bagi mereka yang mengibarkan bendera merah putih di bawah lambang apapun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak peduli apa yang dilakukan New Delhi dengan Moskow. Trump mengatakan ekonomi Rusia dan India bisa mati bersama-sama. Trump diketahui telah menjatuhkan tarif sebesar 25% kepada India, ditambah penalti
karena hubungan ekonomi negara Asia Selatan tersebut dengan Rusia. Melalui media sosialnya Truth Social, Trump menulis bahwa Amerika Serikat memiliki sedikit perdagangan dengan Rusia dan India. Pada tahun anggaran 2024 hingga 2025, perdagangan bilateral antara India dan Amerika Serikat mencapai 131,8 miliar US dollar. Dengan surplus perdagangan sebesar 41,18 miliar US dollar untuk New Delhi, menurut pemerintah India. Begitu juga, Rusia dan Amerika Serikat hampir tidak melakukan bisnis bersama, tambah Trump dalam postingannya. Ekspor Rusia ke Amerika Serikat pada tahun 2024 tercatat mencapai 3,27 miliar US dollar, menurut basis data perdagangan internasional United Nations Comtrade. Selain itu, Trump juga menyerang mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev dengan menyebutnya mantan Presiden Rusia yang gagal yang mengira dia masih presiden. Trump meminta Medvedev untuk berhati-hati dengan kata-katanya dan mengutarakan dia memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Sebelumnya, ia mengomentari postingan di X tentang ultimatum terbaru Trump kepada Moskow. Untuk mengakhiri konflik Ukraina dalam 10 hari, Medvedev berkata Rusia bukanlah Israel atau Iran. Lalu Trump mengatakan bahwa tarif terhadap India sebagian dikarenakan karena keanggotaannya di BRICS, yang dia klaim pada dasarnya adalah kelompok negara-negara yang anti Amerika Serikat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini. Dalam sambutannya di penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali, Sabtu 2 Agustus, Megawati menilai lembaga anti rasuah yang ia dirikan kini telah kehilangan arah. Pernyataan Megawati itu merujuk pada kasus hukum yang menjerat Hasto Kristianto. Ia mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo Subianto sampai harus turun tangan memberikan amnesti untuk menyelesaikan persoalan hukum Hasto.
Megawati mengajak seluruh kader untuk merenungkan situasi yang terjadi saat ini, khususnya terkait kredibilitas penegakan hukum. Megawati menegaskan bahwa para kader PDIP tidak boleh gentar dalam memperjuangkan keadilan. Hasto Kristianto sebelumnya dinyatakan bersalah karena memberi suap kepada anggota KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR 2019 hingga 2024 untuk Harun Masiku. Ia divonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah lebih ringan dari tuntutan jaksa 7 tahun dan denda 600 juta rupiah. Hasto resmi bebas dari tahanan KPK pada Jumat 1 Agustus malam setelah Presiden Prabowo menandatangani keputusan Presiden pemberian amnesti. Dalam pernyataannya usai bebas, Hasto menyebut amnesti tersebut bukan hanya sekadar keputusan hukum, melainkan cerminan harapan masyarakat terhadap tegaknya keadilan. Hasto juga menyampaikan rasa hormat kepada Megawati dan menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib rakyat sebagai bagian dari amanat partai. Kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir, kan aneh. Saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Loh, saya kan pernah Presiden. Coba, jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian gitu, ya kan lucu ya. Kenapa sih kok KPK itu jadi begitu? Itulah. Protes besar-besaran terjadi di Brasil pada Jumat 1 Agustus 2025. Menyusul kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat. Massa yang terdiri dari serikat pekerja dan kelompok mahasiswa membakar boneka Donald Trump dan Jair Bolsonaro di depan konsulat Amerika Serikat di Sao Paulo dan kedutaan besar Amerika Serikat di Brasilia. Aksi ini merupakan respon terhadap tarif 50% atas barang impor dari Brasil yang dijadwalkan mulai berlaku pada 6 Agustus. Para demonstran mengecam campur tangan Amerika Serikat dalam kedaulatan dan urusan ekonomi Brasil. Kemarahan publik semakin memuncak setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Alexandre de Moraes pada Rabu 30 Juli 2025. Hakim tersebut memimpin sidang kasus mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro
yang dituduh merancang kudeta pasca kekalahannya dalam pemilu 2022. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Moraes telah mengesahkan penahanan pra-peradilan secara sewenang-wenang dan membungkam kebebasan berekspresi. Selain sanksi terhadap Moraes, Amerika Serikat juga mengeluarkan perintah eksekutif yang menetapkan tarif 50% atas produk Brasil. Yang disebut-sebut berkaitan dengan proses hukum terhadap Bolsonaro, sekutu dekat Presiden Amerika Serikat saat ini. Kru internasional yang terdiri dari 4 astronot tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Sabtu pagi 2 Agustus 2025 dengan menggunakan roket SpaceX. Mereka memulai misi rutin NASA yang berpotensi menjadi misi pertama dari banyak misi dengan durasi lebih panjang dari biasanya. Keempat awak tersebut yaitu 2 astronot NASA, seorang kosmonot Rusia, dan seorang astronot Jepang, menaiki kapsul Dragon milik SpaceX yang diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 dari Pusat Antariksa Kennedy NASA. Mereka berhasil lepas landas pada pukul 11.45 pagi waktu setempat Jumat 1 Agustus 2025, meski cuaca sempat tidak bersahabat. Misi ini yang dinamakan Crew 11 melibatkan astronot NASA Zena Cartman dan Michael Fink, kosmonot Rusia Oleg Platonov, serta astronot Jepang Kimiya Yui. Setibanya di ISS, mereka langsung bergabung dengan astronot yang telah lebih dahulu berada di sana. Berbeda dari misi rotasi kru sebelumnya yang biasanya berlangsung selama 6 bulan, Crew 11 diperkirakan akan menjalani misi selama 8 bulan. Perpanjangan durasi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan jadwal rotasi antara misi luar angkasa Amerika Serikat dan Rusia. Selama misi berlangsung, NASA akan memantau kondisi kapsul Dragon yang tetap berlabuh di ISS untuk memastikan kelayakannya menjalani misi 8 bulan secara penuh. Peluncuran sempat dijadwalkan pada Kamis sebelumnya, namun harus dibatalkan pada menit-menit terakhir akibat cuaca buruk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.